Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Renazliansyah dari kelas 04 TPLP 006. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing, terutama bagian cloud storage yang produknya itu Amazon Web Service. Lanjut. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita harus tahu latar belakang cloud storage AWS itu apa. Pertama, kebutuhan data semakin besar. Itu maksudnya tuh kan karena kan semakin kadang tuh kebutuhan data user makin menumpuk, makin banyak. Jadi solusi cloud storage AWS itu sebagai inovasi. Jadi nggak perlu nambah hard disk dan seterusnya. Terus kedua, keterbatasan penyimpanan tradisional. Keterbatasan penyimpanan tradisional kan kita sebelumnya kan pakai server fisik, jadi dia harus datang dan mengoperasionalkan secara langsung. Kalau pakai Cloudflare AWS jadi kita bisa langsung menggunakannya secara online. Lanjut, munculnya cloud storage sebagai solusi inovatif dan keuntungan pengguna cloud storage. Lanjut, deskripsi produk cloud storage AWS. Apa itu cloud storage AWS? Yaitu salah satu layanan produk yang disediakan Amazon untuk menyimpan data dalam skala besar secara aman, mudah diatur, dan hemat biaya. Mengapa memilih AWS Cloud Storage? Pertama tuh efektivitas biayanya murah, mudah dijangkau. Terus kedua, peningkatan ketangkasan karena mudah digunakan. Ketiga, ada deployment lebih cepat. Jadi kita tidak perlu setting deploymentnya secara manual, cukup auto run saja. Keempat, ada manajemen data yang efisien karena sudah di reformat oleh produk itu sendiri. Terakhir ada skalabilitas yang tertandingi dibanding produk-produk lain karena lebih stabil, tersedia di banyak region, sehingga skalabilitasnya itu termasuk bagus. Lanjut, di produk pertama ini tuh dalam cloud storage ada object storage S3 Simple Storage Service, yaitu penyimpanan objek, atau S3 adalah arsitektur penyimpanan data untuk data tidak terstruktur dalam jumlah besar. Ini memungkinkan penyimpanan dalam format aslinya dan pengelolaan metadata untuk akses dan analisis yang mudah. Penggunaan Amazon S3 untuk apa aja? Pertama, backup data dan arsip. Kedua, penyimpanan data untuk aplikasi. Ketiga, distribusi konten. Keempat, data lakes. Kelima, big data. Lanjut, di block storage atau disebut dengan EBS, Elastic Block Store. Penyimpanan blok atau EBS adalah layanan Amazon sebagai penyimpanan blok yang menyediakan volume penyimpanan persisten untuk digunakan bersama Intense EC2 di AWS. Penggunaan Amazon EBS untuk apa aja? Pertama, penyimpanan persisten Intense EC2. Kedua, penyimpan data yang memerlukan kinerja tinggi dan keandalan. Ketiga, digunakan sebagai volume block yang dapat di-attach ke Intense EC2. Keempat, penyimpanan sistem file, database, dan aplikasi yang memerlukan akses langsung ke blok. Produk ketiga ada file storage EVS atau panjangan dari Elastic File System. Penyimpanan berkas EVS adalah layanan penyimpanan file near server yang elastis sehingga memungkinkan berbagi data tanpa perlu mengelola kapasitas atau performa penyimpanannya. Penggunaan Amazon EVS untuk apa aja? Pertama, penyimpanan data aplikasi, basis data, dan file system. Kedua, penyimpanan backup, pemulihan menggunakan snapshot. Ketiga, menyimpan file log dan data pengguna. Keempat, menyediakan penyimpanan persisten untuk aplikasi cloud. Nah, berikut tabel perbandingan antara S3, EBS, serta EVS. S3 itu bisa diakses secara publik, EBS hanya bisa diakses lewat suatu EC2, jadi kita harus punya EC2 baru bisa akses EBS. Terus ada EVS bisa diakses beberapa EC2 dan layanan AWS. Untuk tampilan S3
interface web dia bentukannya. Terus untuk EBS tuh interface system, sedangkan FS itu interface web dan file system. Nah, untuk bentuk tipe penyimpanannya, S3 tuh penyimpanannya bentuk objek, kalau EBS tuh penyimpanannya blok, kalau FS itu penyimpanannya file. Nah, bentuk scalable gimana? S3 tuh termasuk scalable, kalau EBS tuh hampir tidak scalable, sedangkan FS tuh scalable. Untuk performa dari ketiga produknya tuh gimana? S3 tuh paling lambat, sedangkan EBS tuh paling cepat. Kalau FS ini di tengah-tengah antara S3 dan EBS. Secara overall S3 tuh gimana? Bagus untuk menyimpan backup. Kalau EBS tuh untuk pekerjaan yang membutuhkan latensi kecil, jadi tuh cepat gitu workloadnya deh. Terus kalau FS ini bagus untuk berbagi file dan workload secara bersamaan, kayak misalnya butuh S3 dan EBS secara bersamaan, maka FS solusinya. Lanjut, berikut bentuk diagram tree dari pohon keputusannya. Pertama, kita mau ngakses data dari mana? Dari mesin apa dari mana saja? Kalau dari mesin, kita butuh pola data akses. Pola data aksesnya tuh mau read write yang berat apa read write-nya tuh sesekali aja gitu. Kalau write yang berat tuh termasuk block storage dan dia membutuhkan persistensi data. Kalau butuh, maka dia masuk ke produk EBS, kalau tidak masuk ke instant store. Lanjut ke pola akses data read write sesekali atau file storage. Kalau membutuhkan aplikasi integrasi S3 apakah ya atau tidak? Kalau tidak, masuk ke menu sistem operasi, penggunaan sistem operasinya apa, Linux apa Windows. Kalau Linux masuk ke produk FPS, sedangkan Windows masuk FXX. Lanjut, aplikasi mendukung integrasi S3 nya, jika ya maka masuk ke produk S3. Balik lagi ke atas, jika mengakses datanya itu dari mana saja, kita bisa langsung pilih produk S3. Lanjut ke studi kasus. Yang pertama tuh rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini tuh PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan banyak karyawan. Saat ini perusahaannya masih menggunakan penyimpanan data tradisional. Ada dua data tradisional, yaitu hard disk dan server lokal, untuk menyimpan data penting seperti data keuangan, data produksi, dan data pelanggan. Permasalahan yang dihadapi PT GZ itu apa aja? Kapasitas penyimpanannya data yang terbatas karena masih pakai penyimpanan data tradisional. Terus kedua, biayanya tinggi untuk upgrade dan maintenance penyimpanan data karena ini bentuknya data tradisional, jadi butuh upgrade bentuk fisik gitu. Maka perlu melakukan maintenance upgrade tersebut. Tiga, keamanan data yang rentan karena servernya masih bentuk fisik, penyimpanan datanya masih bentuk fisik. Selama masih ada orang yang masuk ke tempat tersebut, maka keamanan datanya masih rentan. Terus keempat, permasalahan aksesibilitas data yang terbatas. Lanjut, solusi dari produk AWS apa? Pertama, migrasi data ke AWS S3, yaitu kita ngelakuin pemindahan data, semua data penting ke Amazon S3 dengan menggunakan AWS Data Sinkronis. Kedua, manfaatkan skalabilitas AWS S3, yaitu dengan cara menggunakan S3 Lifecycle untuk mengatur siklus hidup data secara otomatis. Ketiga, meningkatkan keamanan data dengan AWS CS3. Caranya bagaimana? Menggunakan enkripsi data sisi server atau disebut dengan SSE dan mengontrol akses berbasis peran atau RBAC. Solusi keempat atau terakhir, meningkatkan aksesibilitas data dengan AWS S3 menggunakan AWS Global Accelerator dan AWS CloudFront. Dari presentasi ini bisa diambil kesimpulan bahwa AWS Cloud Storage merupakan salah satu layanan ditawarkan Amazon Web Service yang berguna untuk menunjang penyimpanan cloud. Terdapat beberapa jenis penyimpanan yang mana setiap jenis penyimpanan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini diterapkan dalam studi kasus presentasi ini. Jadi perusahaannya tuh nggak perlu lagi
maintenance secara intens ke server fisiknya. Cukup pakai device terus connect ke internet, masuk ke AWS, langsung bisa monitoring secara langsung dan lakukan konfigurasi penyimpanannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.